Bagaimana keberadaan manusia setelah jatuh dalam dosa, Pak Tumpang? Nah, ini menarik. Setelah manusia jatuh dalam dosa, ada murka Tuhan. Ya. Ada hukuman Tuhan. Ada perubahan. Ya. Semua orang akhirnya dilahirkan sebagai pendosa. Roma 5 ayat 19. Semua orang adalah budak dosa. Yohanes 8 ayat 34. Roma 3 ayat 9. Roma 6 ayat 16 dan 17. Budak dosa kita. Setelah itu dikatakan kita menjadi lagi budak setan. Kisah 26 ayat 18. Kolose 1 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 19. Dan dunia yang mana manusia itu sendiri merupakan bagiannya. Jadi kita tahu bahwa dunia setelah jatuh dalam dosa dikuasai oleh setan. Dan kita ada di dalamnya. Hidup manusia sepenuhnya dikuasai oleh penguasa yang jahat itu. Ya, Efesus 2 ayat 1-3 itu jelas. Kita dahulu orang-orang yang mati rohani. Ya, saya ulangi, kita dahulu orang-orang yang mati rohani. Kita hidup di dalam dosa. Dan kita mentaati dosa. Kita jadi pengikut dosa. Dan kita takluk terhadap dosa. Itu jelas Efesus 2 ayat 1-3. Jadi kita dahulu orang semua mati rohani. Kenapa kita mati rohani? Karena kita hidup di dalam keinginan dosa itu. Kita takluk kepada setan. Kita menjadi pengikutnya. Mungkin secara tidak langsung. Tapi karena kita mentuhan keinginan. Dan akhirnya saudara, kita menjadi orang-orang yang akhirnya dimurkai oleh Tuhan. Ketiga, semua orang mati secara rohani atau mati secara relasi terhadap Allah dalam perkara-perkara dari Allah. Ini tadi saya sudah katakan, Efesus 2 ayat 1, Efesus 4 ayat 18, Roma 1 ayat 21-23, Roma 3 ayat 11, 1 Korintus 2 ayat 9 dan 14. Kita bukan saja mati rohani, kita mati relasi. Kenapa saya sebut ini mati relasi? Jelas dikatakan dari apa yang tidak kita baca, Yesaya 59 ayat 1 dengan 2. Kita nggak bisa lagi berelasi dengan Tuhan dalam kesucian. Kita tidak bisa lagi berelasi Tuhan dalam damai. Kita tidak bisa lagi berelasi dengan Tuhan dalam sukacita. Ada jurang pemisah, yaitu apa? Dosa. Engkau ingin merasakan damai melalui doamu, nggak bisa. Jikalau dosamu ini belum dibereskan oleh Tuhan Yesus, engkau tidak akan bisa mencapai damai daripada Tuhan. Engkau hanya bisa mencapai damai yang dicipta oleh manusia dengan segala upayanya. Engkau ingin menikmati penyertaan Tuhan. Engkau ingin menikmati sesuatu kenyamanan jiwa, nggak bisa. Kenapa? Ada jurang yang disebut namanya hamartiam. Ada dosa. Tuhan itu suci. Jadi kita putus relasi. Ya. Jadi dalam status kita, saudara, kita disebut anak Tuhan. Kita menjadi anak yang terhilang. Kita putus relasi. Tapi kacaunya, problemnya adalah ketika orang sudah putus relasi, dia tidak merasa kehilangan sesuatu. Bapak saudara pernah main layang-layang? Waktu saya kecil saya diajarkan main layang-layang. Ya, dari umur 3-4 tahun sampai saya bisa main layang-layang, belajar buat layang-layang. Bagaimana berlomba, kalau sudah liburan main layang-layang, kita mainkan layang-layang kita diadu. Pada waktu putus, kita langsung tahu itu putus. Kenapa saudara? Tidak ada lagi ketegangan tali. Waktu kita sedang adu, kita putus, kita tahu. Terus kita apa? Kita sedih. Jadi saudara, waktu kita terputus dari relasi firman. Kita terputus dari relasi dengan kehendak Tuhan. Kita terputus daripada relasi menggenapkan kehendak Tuhan. Kita terputus daripada jalan kehendak yang harus kita sama-sama tubuh Kristus kerjakan. Kalau itu terputus, engkau sebagai anak Tuhan, harusnya engkau peka. Ada sesuatu yang terhilang. Ada sesuatu yang terhilang. Jadi seorang ayah dikatakan dalam anak yang hilang itu, dia sadar, dia hilang relasi dengan si bungsu. Dengan si kakak yang ada di rumah, itu bukan hilang relasi. Hilang satu nilai komunikasi di dalam kaitan dengan kehendak Tuhan.
Jadi kadang-kadang saudara, si abang ada terus dengan orang tuanya. Ternyata tidak ada bonding time. Tidak ada kualitas, ada kuantitas tapi tidak ada kualitas. Kenapa? Karena tidak selaras untuk mengharmoniskan dengan kehendak Tuhan. Nah di sini saudara kita lihat bagian itu. Jadi di pihak lain manusia hidup terhadap dosa, setan dan dunia. Jadi saudara, orang sangat menikmati dosa itu. Orang sangat menikmati apa yang diberikan oleh setan dan dunia. Jadi dihukum. Ya. Roma 1 ayat 18 dengan jelas mengatakan, ayat 19, 20, 21, 22. Ada hukuman di mana manusia diserahkan pikirannya kepada kecemaran. Sehingga pada waktu diserahkan, dia seperti kehilangan kepekaan hati nurani. Yang ada berubah, bahwa afeksi itu menjadi sesuatu yang dituhankan. Dia berubah, kenikmatan dosa itu menjadi sesuatu yang paling indah, bukannya menjijikan. Ya. Nah di sini adalah satu hukuman. Jadi kalau kita melihat orang berdosa, mempertontonkan dosanya, baik melalui televisi, melalui musik, melalui film, melalui apapun juga, hati-hati. Orang itu sedang dihukum Tuhan. Sedang diserahkan pikirannya kepada kecemaran. Sehingga dia tidak punya pengetahuan untuk membedakan mana yang baik dan yang jahat. Dia tidak punya nilai hati nurani yang suci untuk bisa melawan sesuatu yang tidak suci itu. Dia tidak berdaya. Keempat, semua manusia terhilang atau kekurangan kemuliaan Allah. Ya, terhilang atau kekurangan kemuliaan Tuhan. Jadi Lukas 19 ayat 10, Roma 3, 9, 18, 2 Korintus 4 ayat 3. Ini berarti manusia tidak ada lagi ada sebagaimana yang diciptakan Tuhan, keindahan, the image of God-nya itu. Mind, righteousness, holiness, and character of Christ itu. Nggak ada lagi. Jadi seperti semua sudah rusak, sudah kurang. Kelima, semua orang pasti berbuat dosa melalui perbuatannya. Kenapa? Membawa garis keturunan sinful nature. Efesus 2 ayat 3, Roma 1 ayat 21 sampai 32. Jadi saudara, engkau melahirkan seorang anak. Anakmu dari kandungan sudah sebagai orang berdosa. Jadi jelas sekali dalam bagian ini saudara, ada dosa keturunan. Ya. Ada dosa yang dibawa dalam natur kita. Maka kenapa anak dari kecil sejak dini harus diajar untuk bisa mengerti, tahu tentang Tuhan? Kenapa harus diajar bisa mengerti, menghormati Tuhan? Ya. Kenapa harus diajar memiliki sikap yang sungguh-sungguh bisa sopan? Kenapa diajar untuk bagaimana dia bisa tertib? Semua itu adalah sesuatu yang kita harus kerjakan. Karena kita tahu apa yang kita tanam itu akan berbuah untuk anak-anak kita kelak di depan. Jadi di sini harus hati-hati, saudara. Bahwa kita harus bisa merebut jiwa anak-anak kita dari kecil untuk dia bisa mengenal Tuhan. Supaya dia jangan sampai diperbudak oleh dosa. Keenam, akhirnya semua orang berhutang kepada Allah atas dosa-dosanya. Jadi jelas sekali Kejadian 2:17, Yeskiel 18 ayat 4, Roma 6 ayat 23. Kita semua berhutang kepada Allah. Kita dicipta dalam nilai keindahan. Program Tuhan adalah damai sejahtera. Akhirnya kita jatuh dalam dosa. Ya. Kita semua berhutang terhadap Tuhan. Kenapa? Karena kita akhirnya dalam kebebasan kita lebih pilih menikmati kebebasan dalam nilai kematian. Saya ulangi. Kita lebih memilih kebebasan yang punya kandungan kematian. Maka di dalam konsep Paulus, kalau kita sudah diselamatkan, kita juga berhutang kepada Allah. Kenapa? Karena kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus yang datang daripada surga, datang mencari kita semua yang berdosa. Maka pada waktu dosamu dibereskan oleh Tuhan, dan waktu statusmu diubah oleh Tuhan, engkau berhutang kepada Tuhan. Kenapa? Karena misi Tuhan menyelamatkan engkau. Tapi problemnya orang berdosa merasa nggak berhutang kepada Allah. Problemnya dia rasa Allah yang berhutang kepada dia. Karena dia sudah menjadi penjahat yang sebenarnya punya potensi lebih jahat tapi dia redam. Dia bisa menjadi orang penipu yang hebat tapi dia redam.
Kenapa? Karena dia merasa masih seolah-olah tanda kutip, ya kan, punya hati nurani. Padahal semuanya itu saudara menunjukkan dia orang yang sombong. Ketujuh, semua manusia ada di bawah kutuk dan hukuman Allah. Jelas Yohanes 3:18. Setiap kita ada di bawah kutuk Tuhan, ada dalam nilai bayang-bayang maut dan hukuman Allah. Jadi setiap kita bisa memprediksi apapun juga yang tadi saya katakan dalam pembukaan. Memprediksi secara nilai keuntungan ekonomi. Bahkan dalam Yakobus mengatakan adalah seorang pengusaha yang begitu hebat, saya ingin pergi ke kota di sana. Berapa minggu, berapa bulan, saya pasti mendapatkan untung. Dia bisa memprediksi. Tuhan katakan, hari ini juga engkau meninggal, mati. Kenapa saudara? Karena jiwa kita Tuhan yang memiliki. Secara rasio, secara pengalaman, secara kajian apapun kita bisa memprediksi nilai ekonomi, nilai analisa resiko, keuntungan kita, kerugian kita. Tapi harus tahu, semua itu engkau bisa lakukan. Tapi kalau Tuhan sudah involve, Tuhan sudah turut campur, engage, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti COVID. Banyak orang berencana, tapi Tuhan tentukan. Untung menjadi buntung. Apa yang diprediksi A dan B, semua bisa berubah. Maka banyak usahawan-usahawan dalam bidang transportasi, travel, penerbangan, hotel, rumah makan, semuanya harus rugi. Jadi di sini saudara, kita bisa melihat butir 1 sampai 7 di atas mengantar manusia pada kondisi bersalah dan dimurkai Allah. Sehingga manusia harus dihukum di api neraka. Lukas 13 ayat 28. Jikalau dia tidak kembali kepada Tuhan. Dan jika kita amati alasan hukuman itu, maka kita temukan berdasarkan butir 1 dengan butir 7. Manusia harus dihukum karena keberadaan dan kondisinya. Ya, yang benar-benar total depravity. Selalu secara aktif dan pasif melawan Tuhan, berontak terhadap Tuhan. Manusia harus dihukum karena perbuatan dosanya sendiri. Jadi jangan kita punya konsep apapun langsung salahkan situasi, kondisi, salahkan iblis, tidak. Setiap kita sudah membawa potensi berdosa. Itu katakan jelas dalam Roma 3, 9 sampai 19. Tidak ada satu pun di antara kita berakal budi, tidak ada satu pun di antara kita mencari Tuhan. Yang semua kita ini semua sudah berdosa. Ya. C. Penghakiman yang akan datang itu berkenan dengan nilai tanggung jawab manusia akan hidupnya serta berkenan dengan hukuman apa yang diterimanya. Jadi jelas dalam konsep eskatologi, Wahyu 20 ayat 11 sampai 15, Roma 5 ayat 18. Apapun yang kau lakukan di dunia, Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Ya, harusnya tadi saya tambahkan dalam bagian ini, yaitu kitab pengkhotbah dalam pasal 11 ayat yang terakhir. Jadi apapun yang kau lakukan, yang sembunyi atau yang tidak sembunyi, Allah Maha Tahu. Dan Allah akan mengungkapkan semuanya itu. Jadi apa artinya? Artinya saudara, tidak ada satupun manusia yang bisa lolos dari kemahatauan Tuhan, dari kedaulatan Tuhan, dari keadilan Tuhan untuk menerima hukuman, kecuali kita semua kembali kepada Tuhan. Darah Yesus Kristus menyucikan kita. Maka semua itu menjadi suci. Maka setan pun tidak bisa mendakwa kita. Setan pun tidak akan bisa menghakimi kita. Kenapa saudara? Karena kita sudah mendapatkan pengampunan daripada Sang Pengampun yang benar, yaitu Allah Bapa. Jadi kembali lagi saudara dalam bagian ini jelas. Jadi kita semua ada di bawah murka Tuhan. Setiap kita ada di tangan Tuhan yang Maha Kuasa, maka harus hati-hati. Kita dalami hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan kita menjadi pendosa. Hukuman Tuhan kita menjadi budak dosa. Ini saya ringkas. Hukuman Tuhan kita menjadi budak setan. Hukuman Tuhan kita menjadi budak dunia. Kita mati rohani. Kita terhilang. Kita rusak. Kita berhutang. Kita menjadi orang yang tidak berdaya. Dengan apapun upayamu secara keagamaan, dengan pendekatan apapun, engkau tidak akan mungkin bisa bebas daripada dosa dan kejatuhan. Kenapa? Karena dengan kekuatan dirimu,
engkau tidak akan bisa kuat mengalahkan keinginan dalam dirimu, bujuk rayu setan, dan bujuk rayu dunia. Jadi di dalam bagian inilah saudara kita tahu ada dosa yang akhirnya muncul melalui perbuatan kita. Seperti berbohong, menipu, membunuh, berzina, berpikir kotor, membenci, memfitnah, dan lain-lain. Dosa pornografi melalui internet zaman sekarang. Bisa aja. Jadi dalam bagian ini saudara hati-hati. Hukuman Tuhan. Tuhan tidak segan-segan kita sebagai the image of God Tuhan. Kita dihukum kehilangan citra diri kita dalam kemuliaan Tuhan. Hukuman Tuhan bisa membiarkan kita menjadi orang yang begitu sangat bebas karena pikiran kita sudah diserahkan kepada kecemaran. Hukuman Tuhan bukan saja membiarkan, tapi benar-benar kita seperti diserahkan kepada satu nilai kebebasan, satu nilai keinginan yang mengandung satu kematian. Menakutkan. Tapi di situ pun kita harus sadar, saudara. Dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan punya nilai ketetapan. Tuhan punya nilai kontrol. Tuhan punya nilai kemimpinan. Tapi jikalau kita bukan anak Tuhan, kadang-kadang kita bisa dibiarkan, dilepas. Kalau kita masih anak Tuhan, kita diizinkan. Tapi kalau kita bukan anak Tuhan, kita benar-benar itu dibiarkan. Setan mau mencobai kita, menjatuhkan kita, dibiarkan. Sampai kita mati. Dosa karena punya perbuatan yang nyata, dibiarkan. Akhirnya judul kita, kematian kita lah mati dalam dosa. Bukan mati terhadap dosa. Nah, jadi kita bahas lagi lebih dalam. Perubahan dunia yang total dan radikal setelah jatuh dalam dosa. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Dunia dalam pandemi COVID pun sekarang harus berubah. Mau tidak mau kita harus berubah. Dan perubahan ini tidak bisa didesain oleh manusia. Perubahan pandemi COVID pendesainnya adalah Tuhan. Tapi menjadi pertanyaan, apakah pandemi COVID dicipta oleh Tuhan? Nanti kita bahas. Tuhan mencipta segala sesuatu itu baik adanya, tadi kita lihat. Tapi setelah itu nanti kita lihat dalam pembahasan kita, rumput pun berubah menjadi sesuatu yang bisa berduri. Alang-alang pun bisa menyakitkan. Binatang pun bisa membunuh kita. Itu apa artinya, saudara? Manusia jatuh dalam dosa, ada nilai sinful nature. Alam pun menjadi sesuatu yang menjadi liar. Jadi ada aspek perubahan DNA, ada terjadi mutasi. Jadi bukan Tuhan yang mencipta, tapi Tuhan membiarkan dalam nilai proses alami. Ya. Nah di sini saudara kita melihat apa perubahan yang total dan radikal itu. Pertama, perubahan manusia. Apa artinya? Hubungan dengan Allah rusak. Allah tidak dapat lagi bersekutu dengan manusia berdosa. Dan manusia mulai takut dengan kehadiran Allah. Adam, di manakah engkau? Dikatakan dalam Alkitab, Adam mengalami ketakutan. Sampai dia akhirnya baru tahu dirinya telanjang. Dia baru tahu apa artinya itu telanjang. Dia tahu apa artinya malu. Dia tutupi semua auratnya dengan daun. Dan setelah itu dia salahkan kepada istrinya. Kenapa engkau berbuat ini? Dia salahkan istri. Jadi saudara, disinilah kita tahu saudara, bagaimana manusia tidak lagi bisa bersekutu dengan Tuhan. Mendengar suara Tuhan pun takut. Tapi bagaimana Pak Tumpal, kalau ada orang dengar suara Tuhan tidak takut, itu dosanya sudah lebih double lagi. Ya, kenapa? Sudah seperti tidak punya hati nurani. Kedua, hubungan sesama manusia itu rusak. Yaitu suami istri saling menyalahkan. Adan dan Hawa saling menyalahkan. Kain dan Habel, khusus Kain, akhirnya juga membunuh daripada adiknya. Jadi hubungan dan ciptaan yang rusak. Manusia mulai menggunakan ciptaan yang lain dengan cara-cara yang merusak. Kejadian 3, 17 sampai 19. Jadi memakai alam untuk merusak alam. Memakai alam untuk merusak manusia. Memakai manusia untuk merusak alam. Memakai alam untuk merusak alam.
akhirnya kehilangan spirit mandat budaya. Tidak lagi memelihara, tidak lagi mengelola, adanya mengerusak. Adanya imoralitas, kejahatan yang terus bertambah-tambah. Ada LGBT, manusia dicipta, ada program prokreasi, menikah laki-laki dan perempuan. Akhirnya terjadilah satu proses kepuasan afeksi, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ada lagi sekarang aspek X. Kenapa? Itulah hukuman Tuhan. Jadi hati-hati, dosa makin bertambah-tambah. Maka jelas Alkitab mengatakan Yakobus, kita jatuh karena kita membuahi keinginan kita. Jadi hati-hati, manusia telah jatuh dalam dosa itu kreatif untuk menciptakan dosa. Jangan berpikir dalam masa aspek PSBB, physical distancing seperti ini, ya. Orang tidak ada yang jatuh dalam dosa, banyak jatuh dalam dosa. Kenapa? Malas-malasan, tidak menggunakan waktu dengan baik di rumah. Dan mungkin juga ada yang jatuh dalam dosa pornografi, pornoaksi dan lain. Umur manusia bertambah pendek dari 1000 menjadi kata Alkitab 120 tahun. Kemudian pemazmur mengatakan hanya 70 tahun. Makin pendek. Ya. 1000, 120, 70. Sisanya adalah bonus, kebanggaannya adalah penderitaan. Terus manusia harus bekerja keras. Memiliki akhirnya kelemahan tubuh, bisa rasakan sakit. Nah ini sesuatu yang fakta. Ya, sesuatu yang fakta. Saya percepat. Perubahan lingkungan. Semak duri dan rumput duri tumbuh. Nah ini yang saya bilang, mengalami mutasi. Ada perubahan DNA. Ya. Rumput yang tadinya bisa dipakai guling-gulingan sekarang menjadi semak duri. Di bawah daunnya atau setiap proses tumbuh duri. Terjadi perubahan DNA, ada mutasi. Ya. Jadi adanya akhirnya bakteri, adanya virus. Semua itu proses yang dibiarkan oleh Tuhan. Kenapa? Akibat dosa. Ada bencana alam, gunung meletus, ada banjir, ada angin topan dan lain-lain. Ya. Bisa Tuhan juga memakai akan binatang seperti 10 tulah untuk Firaun, bisa. Binatang hutan menjadi liar. Akhirnya kita kalau hutan bisa takut beruang, takut harimau, takut macan, dan takut yang lain-lain. Tanah sulit diusahakan. Kenapa saudara? Bisa jadi keras, tidak subur. Kenapa? Tuhan menghukum. Terjadi polusi, pencemaran, dan pengerusakan lingkungan yang begitu hebat. Ya, maka dalam pandemi COVID ini kita bersyukur banyak sekali lingkungan yang diperbaiki secara alami cara Tuhan. Burung-burung berkicau di beberapa negara, binatang-binatang hutan jalan-jalan di jalan, masuk ke taman-taman, mereka seperti menjadi pemilik daripada alam lagi, saudara. Ya. Jadi ada kebaikan melalui pandemi COVID ini. Ketiga, perubahan budaya. Budaya tunggal menjadi budaya pluralis di daerah Mesopotamia yang dibatasi oleh 2 buah sungai, yaitu sungai Efrat dan sungai Tigris. Sesudah peristiwa Menara Babel, budaya manusia telah diserahkan dan mengalami perubahan kepada pluralisme budaya, campur-campur. Budaya Ibrani umat Israel, yaitu budaya Israel lahir ketika umat Israel keluar daripada perbudakan Mesir. Identitas budaya ini lebih jelas lagi ketika hukum Taurat itu diberikan di Gunung Sinai. Tapi budaya ini kemudian berkembang menjadi budaya campuran antara Ibrani dengan budaya bangsa-bangsa lain, terutama di pembuangan dan seterusnya. Berubah. Sekarang budaya lagi berubah. Banyak dipengaruhi oleh Hollywood, dipengaruhi oleh Asia, budaya Jepang, Korea, dan lain. Berkembang terus. 4 perubahan masyarakat sosial, mulai dari passion, kinship, aspek masyarakat yang mencintai keluarga, tribal, keluarga dalam nilai kelompok suku, menjadi keluarga yang akhirnya modern, menjadi pleasure, menjadi keluarga penikmat. Orang berkumpul karena satu hobi, satu penikmat. Berkumpul dalam nilai media sosial, yang kalau bagus seperti kita, media sosialnya itu diisi, sehingga dimanfaatkan untuk kita tetap bisa belajar akan firman Tuhan. Tapi banyak perubahan masyarakat sosial adalah keinginannya menjadi Tuhan. Jadi banyak manusia berdosa sekarang bukan lagi mulut, tapi karena tangan.
Pergerakannya lebih cepat daripada otaknya. Jadi di sini semua mengalami perubahan. Karena itulah media sosial teknologi harus diridim ulang untuk dipakai kemuliaan Tuhan. Nilai tukar juga mengalami perubahan dari sistem barter ke sistem mata uang. Sekarang semua pakai e-money. Ya, persembahan semuanya pakai e-money dan lain-lain. Kita bayar juga sekarang bisa langsung pakai e-money. Semuanya berubah. Perubahan pendekatan dengan Allah. Penampilan pendekatan Allah juga mengalami perubahan. Tujuan perubahan ini bertujuan agar Allah dapat bertemu dengan manusia dalam konteksnya yang berbeda. Contoh, Allah memperkenalkan diri dalam perjanjian baru. Allah Tritunggal, Trinitas. Ya, ada 3 orang seperti dulu kita lihat dalam PL, kehadiran Allah. Abraham, ada malaikat Tuhan, ada panglima bala tentara Allah. Jadi kehadiran Allah dalam tiang awan dan tiang api, itu PL. Tetapi pada waktu perjanjian baru, berbeda lagi. Ya, tapi setelah wahyu semua sudah selesai, Alkitab sudah selesai, maka tidak lagi wahyu baru. Semua jelas, standarnya, kebenaran untuk bertemu dengan Tuhan adalah Alkitab yang kita dengar, yang kita baca, yang mau kita mengerti. Keenam, perubahan kepemimpinan Allah berubah. Allah memelihara dan menghukum manusia untuk turunan Adam dan Nuh. Allah sebagai memanggil, memelihara, membela bagi Abraham, Ishak dan Yakub. Memanggil, memelihara, membela. Supaya kita akhirnya tahu, diperkenalkan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Allah sebagai pembebas bagi umat di perbudakan Mesir, tampil berbeda lagi. Allah sebagai pemelihara dan pemberi hukum di padang gurun. Ya. Hukum Taurat. Allah sebagai panji-panjiku untuk umat di tanah Kanaan. Allah sebagai memerintah di zaman hakim-hakim dan raja-raja. Jadi Allah untuk memperbaiki bumi, mengontrol moralitas, mengontrol supaya dosa tidak berkembang. Tuhan angkat hakim-hakim, Tuhan angkat raja-raja dari Tuhan. Terus berubah lagi, Allah sebagai juru selamat dan pembebas dalam pembuangan Babel bagi umatnya. Setelah itu perjanjian baru melalui Yesus Kristus dan lain-lain. Ketujuh, perubahan perjanjian Allah. Dari Adam covenant kepada Nuh covenant, kepada Abraham covenant, kepada Musa covenant, kepada Daud covenant, kepada New Covenant TB. Ya. Jadi ada 6 perubahan covenant yang paling pokok kalau kita pernah pelajari. Jadi kita, Adam dan Hawa dicipta, punya nilai ikatan kerja, perjanjian, itu namanya covenant. Maka setelah Adam kepada Nuh, setelah Nuh Abraham, Musa, David, dan akhirnya kepada New Covenant, yaitu perjanjian di dalam Yesus Kristus. Kita akan menjadi anak-anaknya jikalau kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada waktu kita mengakui dosa-dosa kita. Kedelapan, perubahan kepemimpinan manusia, yaitu kepemimpinan tradisional dari nilai kepala suku yang dihormati, mulai kepemimpinan teokrasi dicatat di dalam daripada Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yaitu peran nabi, imam, dan raja. Setelah itu ada kepemimpinan modern demokrasi, dan Yesus mati karena nilai demokrasi. Kepemimpinan otoriter dipimpin oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, diizinkan. Dan akhirnya terus berkembang sampai sekarang. Jadi ada perubahan kepemimpinan manusia, selalu berubah. Tapi kepemimpinan yang benar, yaitu kepemimpinan yang menyatakan kebesaran Tuhan. Kepemimpinan yang benar, yang menyatakan, mementingkan nilai kemuliaan Tuhan. Kesimpulan, kita dicipta oleh Tuhan. Semuanya baik adanya. Tuhan tidak mencipta dosa. Tuhan tidak mencipta virus, bakteri. Semua itu ada di dalam Tuhan membiarkan. Dan di atasnya Tuhan izinkan. Tuhan bisa pakai 10 tulah untuk bisa memberitahu Firaun akan Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hidup. Dan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena kena bujuk rayu iblis. Dan manusia mengalami satu perubahan. Ada jurang. Ada yang memisahkan. Ya. Nah, setelah itu kita lihat, kita membutuhkan semua jalan keluar itu. Kita butuh pekerjaan pada Kristus
melalui kayu salib. Ada nilai redemption, ada nilai penebusan. Ya. Setelah itu kita lihat, saudara, ada blueprint Allah bagi manusia. Jadi saudara, di sini kita bisa melihat bahwa Allah itu punya program. Bagaimana dunia yang dicipta 6.000 tahun yang lalu, ini dalam hitungan Alkitab. Beda lagi dengan hitungan kaum biologi. Manusia jatuh dalam dosa, 4.500 tahun tahu ada peristiwa air bah. Ya. Dan maka Tuhan begitu penuh kasih memberikan Kristus kepada kita. Dia inkarnasi sama seperti kita dan kita akhirnya mendapatkan penebusan. Ya. Nah di sini ada garis yang di bawah, saudara. Jadi di atas itu kairos Tuhan, di bawah itu kronos, ada waktu, ada space, ada meter, ada light. Tuhan bagi semua itu. Dan pada akhirnya Alpha dan Omega. Yesus datang kembali. Untuk apa? Membawa kita. Nah, jadi sini jelas Alkitab memberitahu kepada kita. Jadi apa kata Alkitab tentang citra diri? Ini jelas, saudara. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma 3:10. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Roma 3:11a. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Roma 3:11b. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Roma 3:12a. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Roma 3:12b. Ada 5. Jadi kita semua berdosa. Kita layak dimurkai Tuhan. Jadi mengapa keberadaan manusia seperti ini? Karena semua orang telah berbuat dosa dan kekurangan kemuliaan Tuhan. Roma 3:23. Jadi bagaimana nasib orang berdosa di tangan Tuhan yang adil? Ketika nasib orang berdosa di tangan Tuhan yang adil, dalam tata pengadilan Allah bagi umat Kristus, pasti kita akan dihukum. Kecuali dalam tata pengadilan Allah, kita yang disebut anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Kita mati bukan untuk dihukum, kita mati untuk menikmati kehidupan yang kekal bersama Dia di surga. Jadi apakah manusia bisa terbebas daripada tata pengadilan Allah? Bisa. Melalui apa? Redemption by substitution. Penebusan pengganti, yaitu melalui Yesus Kristus. Jadi di sini kita harus bisa mengerti, nanti minggu depan kita akan belajar, yaitu keselamatan dalam Kristus. Jadi kita harus mengerti yang disebut proses pembaruan citra diri. Roma 12 ayat 2, Roma 8 ayat 28. Kita harus bisa memperoleh new life, born again. Supaya ada satu new direction, cara berpikir yang baru, cara rasa yang baru. Kita punya satu nilai kesucian, kita punya hati yang takut akan Tuhan, sampai kita tidak mau lagi berbuat dosa. New holiness. Kita punya pengharapan yang baru untuk perubahan kita dalam Kristus. Kita punya pengharapan baru untuk apa yang kita kerjakan untuk Tuhan. Dan kita akhirnya punya buah-buah yang baru dalam Tuhan. Nah di sini kita akhirnya bisa mengerti inilah keindahan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.